1, 0. Shalom anak-anak komunitas Jedija. Shalom. Mami, apa kabarnya Mami Lucy? Bisa dilewati ya Mami Lucy ya. Anak-anak yang di rumah, apa kabarnya? Bisa dilewati. Ya, sekali lagi Mami Hedina bilang, apa kabar anak-anak di rumah? Bisa dilewati ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak komunitas Jedija? Bisa dilewati. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada saat sore hari ini. Anak-anak, siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa, tutup matanya. Yang di rumah, ikuti Mami Hedina berdoa. Kita satukan doa kita datang kepada Tuhan pada sore ini. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat sore hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah maupun Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau Bapa. Layakan kami, ampuni setiap dosa dan salah kami Bapa, sehingga kami boleh datang kepadamu, boleh layak datang kepadamu, boleh datang memuji Engkau, dan kami boleh menyukakan hatimu Bapa. Pimpin Tuhan acara ibadah kami pada saat sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Roh Kudus-Mu sendiri akan memimpin kami, mengambil alih acara ini Tuhan, kebaktian ini Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, anak-anak semua bangkit berdiri, yang ada di rumah, ya, dimanapun anak-anak berada saat ini, kita boleh datang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, muliakan keagungan namanya, karena hanya Tuhan saja yang patut dipuji dan disembah. Kita nyanyikan pujian, kami memuji-Mu Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kami menyembah-Mu
muliakan keagungan nama-Mu, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Anak-anak angkat tangannya, besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Engkau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Katakan, selamanya Engkau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, amin. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Katakan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Anak-anak bersuka cita? Mami Usi bersuka cita? Puji nama Tuhan. Kita terus tinggikan Tuhan, kita agungkan Dia. Kita akan nyanyikan pujian, kita pakai tangan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Anak-anak semua masih bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pakai gerakan ya anak-anak ya. Semua gerakan tangannya dipakai untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Sesama-sama kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku
Enggak ya? Kita sama-sama tetap memuji nama Tuhan. Kita senangkan Tuhan karena Dia ada di tengah-tengah setiap pujian kita. Anak-anak boleh duduk, kita akan nyanyikan pujian Seringku Tak Mengerti. Biarlah pada saat sore hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang selalu mengajar kita untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan boleh menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Kita boleh belajar bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Seringku Tak Mengerti. Terima kasih Bapak. Anak-anak yang di rumah boleh belajar pujian ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagi di belantara yang kelam. Tanpa seributannya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, seringku tak mengerti, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagi di belantara yang kelam. Tanpa keributan, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku tak memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Seringku tak mengerti. Semua anak-anak bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan lembut. Biar kita mengerti jalannya Tuhan yang selalu bersama-sama kita lewati. Kita akan bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Tanpa seributannya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Anak-anak semua angkat tangannya. Nyanyikan ini, pujian ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak bukan menghafal, tapi resapi kata demi kata. Tuhan yang akan memenuhi setiap kita. Tetap kita percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menuntun kita. Haleluya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan, serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan, serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah puji Engkau Bapa. Biarlah pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh mengerti, dan kami boleh Tuhan memahami apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami mau dimiliki oleh Engkau Bapa.
Ajar kami untuk kami boleh selalu mencari hadirat-Mu Bapa. Bapa, pada saat sore hari ini Tuhan, biar lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh diubahkan Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami boleh Tuhan melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Biar Engkau Tuhan urapi kami Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu. Sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu buat anak-anak komunitas Yedija. Buat semua yang mendengarkan Tuhan acara ini Tuhan. Ibadah komunitas Yedija Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati. Biarlah pujian kami boleh menyukakan. Dan firman-Mu boleh Tuhan yang kami sampaikan Tuhan. Boleh kami sampaikan Tuhan lewat Tuhan mulut kami Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan. Yang Tuhan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Untuk kami menyambut firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, kuasai mereka Bapa, baik mereka di rumah maupun mereka berada Tuhan. Engkau akan tolong Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu yang selalu Tuhan menjaga dan memimpin kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, puji nama Tuhan anak-anak. Kita siapkan untuk kita dengar firman Tuhan. Anak-anak, Mami Dina akan membawakan firman Tuhan dengan judul atau tema pada saat sore hari ini dengan judul Yes or No, ya. Yes or no, ya atau tidak. Anak-anak, kita akan baca firman Tuhan pada saat sore hari ini di dalam Matius 5. Anak-anak ya, buka ya Alkitabnya. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah sudah menemukan ayatnya? Matius 5 ayat 33 sampai 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Ayat yang ke-35, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota raja besar. Ayat ke-36, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Yang ke-37, ayat terakhir, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat atau si iblis. Puji nama Tuhan, anak-anak boleh nanti baca ya di dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37. Bisa juga dibaca anak-anak dari mulai ayat yang pertama ya anak-anak biar mengerti cerita pada saat sore hari ini. Ya, anak-anak, Mami mau tanya anak-anak. Kalau anak-anak melakukan hal yang anak-anak lakukan salah atau perbuatan anak-anak tuh salah. Misalkan Mami Lina deh ya, contohnya Mami Lina. Mami Lina tuh dikasih susu sama mama di gelas ya. Mami Lina mau minum, tapi karena tangan Mami Lina licin ya, akhirnya susu itu tumpah, pecah, jatuh ke lantai ya. Kan nggak sengaja ya. Mami Lina mau minum tapi tumpah, itu hal yang tidak disengaja. Tapi Mami Lina ditanya nih, Mami Lina kan ketakutan nih karena melakukan kesalahan ya. Ditanya sama mama nih, Nana, kamu tadi udah minum susunya belum? Udah mah, gitu. Padahal Mami Lina tuh bilang aja, enggak mah, karena tadi susunya mau diminum pecah, jatuh mah gelasnya mah, tangannya licin, ya. Mendingan ngomong jujur, ya.
ngomong apa adanya, itu yang diminta atau ditekankan dalam firman Tuhan, ya. Kalau memang anak-anak melakukan hal yang kira-kira menurut anak-anak salah atau anak-anak melakukan hal yang nggak benar, kalau anak-anak ditanya, kamu ya yang ngelakuin ya, yang ngambil itu ya? Ya benar, saya ngambil. Ya, itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang jujur, anak-anak yang mau mengakui apa yang dia lakukan atau anak-anak berbuat. Kayak Mami Lina tadi ditanya, udah diminum belum susunya tadi, nak? Sudah digaruk-garuk kepala. Udah mah, padahal belum ya. Wah, berarti Mami Lina nggak benar, ya, nggak jujur. Karena ngomongnya kalau orang melakukan kesalahan pasti dia akan takut untuk mengakuinya, ya. Kalau anak-anak memang salah, ya. Kalau anak-anak melakukan hal yang salah, ya udah, nggak akui aja kalau memang ketahuan, ya. Contohnya di sekolah, anak-anak diajak nyontek nih sama temen. Ya, Mami kasih nama aja Mikael ya, sama Yonatan. Ya, kalau anak-anak di komunitas dia ada nama Yonatan dan Mikael, minta maaf ya. Anak-anak komunitas di sini sih baik-baik ya. Wah, luar biasa ya anak-anak. Ini contohnya aja, namanya Mikael sama Yonatan. Dia satu kelas, di dalam kelas akan menghadapi ulangan. Karena tidak siap ya ulangan yang diberikan oleh guru dengan mendadak. Wah, jam istirahat mereka membuat contekan ya supaya nanti dapat nilai bagus. Wah, anak-anak, apa yang dilakukan Yonatan sama Mikael? Wah, mulai terayu oleh iblis, mulai terayu oleh bujukan-bujukan setan yang enggak benar ya. Akhirnya melakukan contekan. Wah, biar nilainya bagus kita contekin aja, tulis aja di paha kita atau di mana ya. Mami gak ngajarin ya, tapi Mami pernah ngalami juga waktu Mami Lina sekolah ya. Wah, Mikael sama Yonatan tadi mulai bikin contekan. Wah, ketika ulangan dimulai ya. Wah, ini gurunya lagi perhatiin satu persatu. Karena Yonatan dan Mikael bikin contekan, dia selalu lihat itu catatannya yang ada di kertas kecil buat nyontek. Pas ketahuan ditanya sama bu guru, Yonatan kaget. Wah, ketahuan juga nih. Wah, Yonatan takut anak-anak. Waduh, ini gimana ya? Pasti akan dihukum nih. Nah, gimana ya kata Yonatan? Kalau nanti ngaku atau ngomong jujur, nanti pasti diskors, nggak boleh sekolah atau nggak boleh ngikuti ulangan. Kalau nuduh Mikael yang nyuruh, pasti yang dihukum Mikael. Namanya gimana ya kata Yonatan. Wah, dia mulai pikir. Akhirnya Yonatan dipanggil tuh sama bu guru. Yonatan maju ke depan. Yonatan ditanya sama bu guru, kamu apa yang kamu lakukan barusan? Yonatan, enggak bu, enggak, tadi lagi cari penghapus bu, lagi jatuh di lantai bu. Yang benar kata bu guru, bukannya kamu tadi nyontek? Enggak bu, enggak, beneran enggak bu, enggak nyontek, enggak apa bu, bisa bu, jadi gitu. Padahal Yonatan lagi buka contekan. Wah, di sini tuh Mikael sama Yonatan tuh udah ketakutan tuh ya, karena mereka melakukan kesalahan. Tapi kalau misalkan ngaku atau jujur ya nyontek, pasti akan dihukum. Karena memang itu perbuatan yang memang ada hukumannya. Karena menyontek ya kan, kalau sekolah ulangan nggak boleh nyontek kan, bener nggak? Kita mengerjakan ya, minta pimpinan Tuhan, berdoa dulu ya. Kalau memang susah, ya anak-anak harus siap, selalu siap sebagai seorang pelajar, harus belajar, punya tanggung jawab. Ya, anak-anak,
Mami juga pernah sih ngelakuin waktu pas dulu sekolah, suka nyontek ya. Tapi Mami mau belajar untuk berubah. Anak-anak harus tahu ya. Anak-anak harus mengerti kalau memang anak-anak salah, ya akui kesalahan kamu. Ya. Akui dengan jujur bahwa kamu salah. Kalau anak-anak benar, ya bilang aja, iya, aku yang melakukan. Atau memang kalau tidak, ya bilang ya tidak. Jadi anak-anak bisa berkata jujur atau tegas. Sikap, ya, anak-anak harus memiliki sikap jujur dan anak-anak bersikap tegas. Kalau anak-anak memang salah, akui kesalahan. Kalau anak-anak memang benar, ya terus, ya anak-anak harus tetap berpegang pada prinsip anak-anak, prinsip hidup anak-anak. Kalau memang anak-anak tidak melakukan hal yang enggak dilakukan, ya jawab aja enggak. Kalau anak memang melakukan sesuatu yang memang anak lakukan salah, kalau ditanya ya iya memang saya salah, maaf gitu, maaf, saya nggak akan ngelakuin lagi, saya mau berubah ya. Anak-anak, Mami mau kasih tahu dan mau tanya, anak-anak tujuan akhir orang percaya ya, tujuan akhir apa sih anak-anak tuh? Ya ke gereja, anak-anak berdoa setiap hari, cari hadirat Tuhan, anak-anak baca Alkitab. Anak-anak harus mempunyai tujuan supaya hidup kita selalu diubahkan untuk kita hidup lebih berkenan, hidup semakin sempurna di hadapan Bapa. Anak-anak, kita mau hidup kita yang tadinya nggak benar, anak-anak yang tadinya hidup kita suka melawan orang tua, yang anak-anak waktunya dibuang sia-sia untuk nonton game, film-film yang nggak berguna, yang tidak seharusnya ditonton. Anak-anak harus akui, anak-anak harus melupakan, anak-anak harus tinggalkan, tidak melupakan aja, tinggalkan keinginan anak-anak untuk melihat film-film yang tidak berguna, yang tidak harus ditonton, jangan ditonton. Anak-anak kalau masih suka bohong, jangan berbohong lagi. Anak-anak yang suka mencuri, jangan mencuri lagi. Kita harus berubah anak-anak. Kita harus mulai hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita harus semakin hari semakin sempurna. Harus semakin berkenan. Harus semakin menyukakan hatinya Tuhan. Miliki Tuhan dalam hidup anak-anak. Miliki Tuhan dengan cara kita cari hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Gunakan waktu yang ada untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan lewat doa kita, supaya kita mengarahkan hidup kita untuk kita boleh masuk ke langit baru, bumi yang baru, yang disingkat LB3. Apakah anak-anak mau masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal? Apakah anak-anak mau masuk ke langit baru, bumi yang baru, yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya sama Tuhan? Anak-anak, kita harus tinggalkan keinginan dunia ini. Tinggalkan percintaan dengan dunia. Anak-anak, tinggalkan handphone anak-anak. Kalau memang anak-anak sekolah, suruh belajar. Kalau anak-anak disuruh mama untuk membeli sesuatu, lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Jangan melawan orang tua. Jangan melawan mama papa. Ya, anak-anak, kita akan merubah. Mami Herina juga mau berubah untuk hidup semakin berkenan di hadapan Bapa. Alami Tuhan dalam hidup kita. Alami Tuhan, miliki Tuhan di dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita semakin hidup
berkenan di hadapan Tuhan. Semakin sempurna seperti Bapa dan semakin serupa seperti Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang yang percaya. Anak-anak mau, Mami Helina mau. Anak-anak yang mau boleh angkat tangannya. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau berubah Bapa. Aku mau berubah Tuhan. Semakin hari semakin menyukakan hati-Mu. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Semakin hari semakin kami berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan semakin hidup sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus. Ajar kami, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun setiap anak-anak-Mu, menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Kalau selama ini kami tidak berkenan di hadapan-Mu, selama ini kami selalu melakukan hal-hal yang tidak Engkau inginkan Bapa. Kami mengecewakan hati-Mu Bapa. Kami menyakiti hati-Mu Bapa. Kami suka melawan orang tua. Kami suka menonton film-film yang tidak patut kami tonton. Tuhan, kami suka bohong. Mungkin kami suka mencuri. Tuhan, kami suka Tuhan nakal Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami mengubah hidup kami. Yang dulu kami suka menyontek Tuhan di sekolah, kami mau melakukan semuanya itu Tuhan. Kami mau mengaku di hadapan-Mu Bapa. Ampuni kami ya Bapa, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni Bapa. Engkau yang penuh kasih, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Puji nama Tuhan anak-anak. Firman Tuhan, Mami tidak akan panjangkan. Mami akan kasih ayat hafalannya di dalam Mazmur 119 ayat 128. Anak-anak buka Alkitabnya dalam Mazmur 119 ayat 128. Beginilah bunyi firman Tuhan, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan titah-Mu, segala jalan dusta aku benci. Sekali lagi ayat hafalannya, Mazmur 119 ayat 128, beginilah bunyi firman Tuhan, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan titah-Mu, sesuai perintah Tuhan, sesuai firman Tuhan, segala jalan dusta aku benci. Puji nama Tuhan. Anak-anak hafalkan ayat firman Tuhannya, nanti boleh dibagikan atau di-share ke mami-mami yang ada di kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati anak-anak semua, memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan saat sore hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akhiri, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh memuji Engkau, menyukakan hati-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan bertemu kembali minggu yang akan datang. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami semua, melindungi kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau memberkati ya Bapa. Terpuji nama-Mu, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati anak-anak. Kita bertemu kembali Sabtu yang akan datang dengan mami-mami yang lain. Dadah anak-anak, shalom. Selamat sore.